Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Ingkang Tuhu Suci, Romo Mangku, Romo Pinandito. Yang saya hormati poro sesepuh bini sepuing umat. Yang saya banggakan umat Hindu sedharma dan khususnya generasi muda Hindu yang berkenan hadir bersama-sama kita di sini untuk menghaturkan puja dan puji ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa di pura yang kita sucikan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan waranugraha dari beliau, mendapatkan karunia sehingga kita selalu dilimpahi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Astungkar. Bapak Ibu dan umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pesan moral penting ya bagi kita sebagai umat Hindu untuk melanjutkan dharma ya, melanjutkan dharma di dalam kehidupan ini sehingga sanatana dharma, bahwa dharma itu adalah kebenaran yang kekal dan abadi, itu akan terus tegak di muka bumi ini. Oleh karena itu, yang perlu kita sadari bersama, ya, bahwa pelaksanaan dharma itu akan selalu mengikuti seluruh proses ruang dan waktu manusia dengan segala perubahannya. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Hindu, hakikat kebenaran dharma ini dia tidak akan berbeda antara yang dulu dengan sampai kapanpun. Ya. Akan tetapi bagaimana cara melaksanakan dharma ini tentu akan mengalami perubahan, akan mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Maka dari itu, satu-satunya yang harus kita pikirkan bersama ya adalah bagaimana menyiapkan generasi muda Hindu kita sebagai generasi dharma ke depan yang akan melanjutkan tanggung jawab mengembangkan agama Hindu ini benar-benar memiliki kualitas seperti yang dibutuhkan oleh zaman. Bapak Ibu mungkin mangertos, nggih. Kalau dulu tanpa pengetahuan pun hanya berbekal keseradaan yang kuat, para leluhur rumiyin, bekalipun namung napa yakin, serada bahwa Hindu itu adalah agama yang benar. Semua proses dijalankan dan berhasil. Tapi ketika zaman semakin berubah, ya, ketika semua membutuhkan penjelasan tentang agama yang dianut, tentang keyakinan yang diyakini, tentang agama Hindu itu opo sih? Ketika orang semua membutuhkan penjelasan untuk memenuhi keinginan intelektual kita, keinginan pikiran kita, ben awake dhewe ngerti sejatine Hindu iku opo, maka proses pengetahuan ini harus terus kita wariskan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan bagi generasi muda kita ke depan. Oke? Sebagaimana disajikan ya di dalam Kakawin Niti Sastra, ya. Di sana disampaikan taki-takining sewaka guna widya. Ya, taki-takining sewaka guna widya gitu kalau orang Bali, ya. Semara wisaya 20 ayuswa, tengahing tuwuh sang wacana gegonta, pati laring atmeng tanu paguroa keno. Artinipun apa? Nggih, Bapak Ibu, dan adik-adik generasi muda Hindu semuanya. Taki-takining sewakar gunawidya. Jadi generasi muda itu jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berguna. Nek kula sederhanakan, ilmu pengetahuan niku wonten kalih, nggih. Wonten Brahma Widya atau ilmu ketuhanan, ilmu keagamaan, ingkang nomor kalih guna widya. Ilmu yang berguna untuk kehidupan kita.
Pramila sering kula tekanaken, orang beragama itu enggak hanya cukup berurusan dengan agama, dengan dirinya, dengan Tuhan saja. Agama Hindu itu juga berurusan dengan bagaimana kita membangun kehidupan bersama. Dengan lingkungan kita, dengan masyarakat di sekitar kita. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu-ilmu untuk ingkang dipun wastani gelar urip. Jadi ilmu niku Brahma Widya niku gelar pati urusan dhewe kali sing kuwasa benjing. Nggih. Lah ilmu gelar urip. Nah inilah yang harus generasi muda pelajari. Nek umat Hindu niki kabeh pinter, kabeh sejahtera, mesti gampang. Mengembangkan agama ini gampang. Ya. Itu yang harus kita upayakan terus-menerus. Dan itulah hakikat tujuan beragama kita. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Jadi mboten kok urusan ngomong rohani tok mboten. Jagaditanya niku juga harus diperhitungkan. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, taki-takining sewaka gunya widya. Kita harus terus-menerus mengabdikan diri untuk belajar, dan belajar. Oke. Nah, secara praktis untuk apa kita pelajari itu? Semarawe saya ruang puluh ayuswa. Nek empun umur 20 tahun, empun wayahe omah masuk ke grihasta asrama. Wong omah niku mboten cukup, Dik, namung bekali kali cinta tok mboten mangan nggih mesti bakal bubar ya. Grihata asrama itu dia membutuhkan keterampilan, membutuhkan pengetahuan untuk membina rumah tangga, membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kalau kita tanpa pengetahuan mboten gadah keterampilan, mesti mboten saged. Makanya itu bekal ilmu pengetahuan itu kita nanti gunakan sebagai bekal untuk memasuki grihasta asrama. Nggih. Lah nek empun keluargane mapan, grihasta asrama berhasil, kita bangun keluarga dengan dharma, menjadi keluarga yang dharmika, keluarga yang hitagraha, keluarga yang sukinah. Nah, pada saat itulah kita mencapai kebahagiaan hidup keluarga. Baru masuk ke tahapan berikutnya. Ya, tengahing tuwuh sang wecana gegunta. Tengahing tuwuh nek empun setengah umur, nggih. Kados Rama Sai menawi empun 50 langkung, empun mengadepne 70. Itu pun tengahing tuwuh sang wecana gegunta. Jadi berpeganglah teguh pada ujar-ujaran kitab suci. Artinipun apa? Empun mulai ngungkurne ke duniawian. Ya. Empun wayahe mituturi putu, mituturi anak. Ya, menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, kebenaran, ajaran-ajaran dharma kepada anak cucu kita. Itulah kesempurnaan tahapan wana prasta sang wacono gugunto. Jadi berpegang. Jadi ucapan kita itu hanya sepenuhnya kita gunakan untuk mendidik, ya, menyampaikan kebenaran. Apa ujar sastra itu kita sampaikan kepada generasi berikutnya, ya. Itu. Nah, terakhir patilaring atmeng tanu. Patilaring lepasnya nggih atmeng atma ing tanu teng awake dhewe. Lepase nyawa, lepase atma teng awake dhewe niku nggih kedah dipun pelajari. Artine napa wong urip niku aja mung golek sangu urip tok, kudu golek sangu mati. Nek pun cukup sangune mati, lepase atma niki bakal kebuka lawange ingkang wonten siwadwara niku mengke badhe kebuka. Nempun kebuka plas manunggal kalawan Gusti. Lah niku tuntunane hidup Hindu. Nggih. Dan ini harus dimulai dari dasar. Siapa? Generasi kita, generasi muda kita, itu dasarnya. Ya, makanya bagaimana menyiapkan generasi muda untuk keberlangsungan Hindu masa depan, inilah yang harus kita upayakan bersama-sama. Nggih. Kita ingin, tentu impian kita bersama generasi muda Hindu itu persis koyo sing teng susastrane. Sang Surya memadanging jagat rikalaning rino, Sang Hyang Condro lintang taranggono madangi jagat rikalaning wengi, yen Sang Suputra Sadu Gunawan memadangi kula wanduwan dono. Artinipun apa Bapak Ibu? Nek sengenge matahari niku madangi jagat rikalono rino, nek awan sengenge. Condro lintang taranggono niku
bulan kali lintang-lintang niku madangi jagat rikalaning wengi. Ning nek jenengan dadi putra ingkang suputra, sadu lan gunawan niku madangi keluarga, madangi masyarakat, syukur bahagia saged madangi bangsa lan negara. Nah, tugas kita ya, baik generasi muda maupun orang tua adalah membimbing bagaimana kita menciptakan generasi yang suputra ini. Ini tugas seluruh umat Hindu. Nggih, sing sepuh-sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu niku tugasipun niku mencetak generasi-generasi yang suputra. Lah sing suputrane, sing putrane nggih harus mengikuti, tunduk kepada catur guru ini supaya membangun kualitas diri yang dikehendaki sesuai dengan konsep suputra niku. Napa niku suputra? Kualitas generasi muda Hindu yang kita harapkan itu ada 3. Suputra niku engkang ngertos tata susila. Engkang ngertos tata krama, yang tahu tata susila, tahu tata krama, tahu etika sesuai dengan adat budaya kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Timur. Ngerti sopan santun, ngerti tata krama niku namanya orang yang suputra. Tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang adharma, bebas dari segala ikatan hawa nafsu, bebas dari segala satripu, nek belajar tengah agama Hindu. Okay. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana generasi muda yang memahami tata krama, ngerti sopan santun, ngerti tata susila. Mengapa ini penting adik-adik? Niki rodo adoh, rodo adoh berbicara, kita berbicara dari hasil sebuah penelitian. Teng Harvard University niku teng mriko, teng tebih mriko. Niku penelitiannya napa? Ya. 80% keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh soft skill-nya. Ingkang dipunwastani soft skill niku napa? Karakternya, sifatnya, sikapnya. Caranya dia bersosialisasi dengan orang lain. Karakter pribadinya ketika berhadapan dengan orang. Kelemah lembutan, semangat untuk melayani, gelem bergaul. Itu yang menentukan kesuksesan seseorang. Hanya 20% kok dari keterampilan itu. Artinya apa adik-adik? Nggih. Walaupun adik-adik menjadi seorang ahli komputer, seorang ahli teknologi yang canggih lah. Nek adik-adik enggak punya karakter ini. Mboten enten perusahaan sing purun nrimo adik-adik. Tas mlebu ning perusahaan mboten enten disipline. Gek nyang, gek ora, gek nyang, gek ora. Duit perusahaan dintekne. Ya enggak ada orang yang memperkerjakan, masuk ilmumu ku dhuwur gak ono gunane nek awake gak duwe sopan santun, gak punya nilai-nilai kesusilaan. Niku suputra. Kan nomor kali sadu. Sadu itu berhubungan dengan kesucian. Artinya apa? Yang kita inginkan generasi muda Hindu itu adalah generasi yang serada dan bakti kepada Widi. Jadi pesan saya, ya, generasi muda Hindu kita, awakmu kudu golek ilmu sak dhuwur-dhuwure, menguasai keterampilan setinggi-tingginya, ya. Berprestasi dalam segala pekerjaan. Ning ujung-ujunge ojo nglalekne karo pura iki. Karena disinilah tempatmu untuk berhubungan dengan yang widi. Ya. Dan ini karakter ini. Makanya kalau sedih, sik cilik seneng ning pura. Ikut kegiatan peseraman rajin. Basan wis dipinterne karo wong tuweke, wis dadi wong terus lali karo purane, lali karo agamane. Jangan sampai seperti itu. Itu bukan anak yang suputra. Karena apa? Suputra itu harus dia punya kesusilaan yang nomor kali sadu, punya serada dan bakti, punya keyakinan. Dan inilah yang sebetulnya sangat kita harapkan dimanapun di sana ada generasi muda Hindu, ada orang Hindu yang berprestasi di setiap bidang pekerjaannya. Ya, makanya kalau ingin menjadi seseorang yang benar-benar memahami dharma, melaksanakan dharma. Adik-adik enggak harus semuanya itu harus belajar agama ben dadi SAG ngoten mboten. Dimanapun adik-adik bertugas, ya, bekerja, memiliki profesi, disitulah adik-adik bisa mengamalkan kehinduan, adik-adik. Itu. Nah, yang terakhir gunawan.
Gunawan itu artinipun orang yang berguna. Dimanapun adik-adik berada, seorang yang suputra dia menjadi orang yang selalu siap. Ya. Jadi ini diiling-iling nasihat dari Ki Hajar Dewantara. Namanya orang yang gunawan niku ing ngarsa sung tulodo. Kalau besok adik-adik menjadi seorang pemimpin, baik itu di perusahaan, ya, di partai politik misalkan ada yang suka dengan politik, ya, di pekerjaan, dijadikan pejabat negara dan sebagainya. Ingat, ing ngarsa sung tulodo. Ya, ketika Anda menjadi orang di depan, diberikan kepercayaan menduduki sebuah jabatan, maka jadilah contoh yang baik. Ya. Ing madya mangun karso, nek belum diberikan anugerah memiliki sebuah jabatan, urung didadekne wong ning ngarep, di tengah kita harus memberikan support. Ya. Memberikan support. Ya. Kalau adik-adik besok diberi kesempatan berkecimpung menjadi ketua parisade misalkan, nek jenengan jadi ketua parisade karena orang di depan, berikan contoh yang baik kepada umat. Nek jenengan mbok didadekne pengurus parisade, kita berada di tengah-tengah menjadi bagian dari parisade itu, dukung, ya. Ing madya mangun karso, bangun ide-ide yang brilian kita harus berani sampaikan. Wancine ngene, dige pengembangan niku apike ngeten. Kita support. Nggih, ojo sok menghambat. Salah, itu bukan karakter kita, nggih. Ning terakhir tutwuri handayani. Nek dadi wong buri kita hanya menjadi anggota, ya. Handayani, kita memberikan kekuatan, memberikan dukungan. Ojo dadi wong buri sing seneng nyerekali. Nah, itulah karakter yang sebetulnya ingin kita bangun. Generasi muda Hindu itu yang seperti apa sih? Disinilah tongkat estafet Dharma ini akan kita lanjutkan. Itulah sebabnya makanya adik-adik yang hadir pada kesempatan kali ini, itulah yang paling penting ya kita ingat bersama. Jadi yang pertama, jadilah orang yang cerdas, punya kemampuan dalam bidang pekerjaan yang adik-adik inginkan, ingin tekuni, ingin kembangkan pada masa depan dan menjadi profesi adik-adik. Kita tidak membatasi ya. Semua, bahkan kalau di semua bidang kehidupan ada orang Hindu yang berprestasi di sana, kita tentu orang tua niki suane meng bangga. Weh, seneng putuku, anakku dadi wong hebat. Ya. Ning, kalau kita sudah punya keterampilan, kita punya kedudukan, kita punya pangkat, kita punya kesejahteraan yang luar biasa, yang penting ojo lali tata krama. Ojo, nek jari wong Jawa, ojo sok adigang, adigung, adiguno, merasa diri kita paling hebat, ya, merasa diri kita paling kuat, ya, merasa nek gak enek aku, kabeh gak melaku, jangan, ya, kita harus tetap penuh rendah hati, itu punya tata krama, ngerti sopan santun, ngerti tata susila. Nah, yang paling penting, jangan pernah melupakan serada dan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, kalau kita sudah bisa membentuk generasi muda seperti niku, niki sing sepuh-sepuh kula nggih bakal ngunduri tuwek, niku namung saged tersenyum, benjing menawi sampun kapundhut kalih Gusti, dari alam sana pun kami juga bisa melihat, oh, Hindu Dharma itu masih tegak di bumi Nusantara tercinta ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian ingkang sangat saya banggakan, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam Dharma Wacana ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan setitik pengetahuan yang nanti akan meluas ya kepada seluruh umat Hindu dan menjadikan kita semakin kuat serada dan bakti kita, dan pada akhirnya kita memiliki harapan bersama bahwa Hindu
akan jaya di Nusantara selama-lamanya. Pramila ingkang saged kula aturaken menawi wonten tunoso kalepatan kula nyuwun gunging sih samudra pangaksami. Mugi-mugi wonten manfaatipun dumateng kula lan kita sedaya. Kula akhiri kanthi puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nuwun.